Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 357 Saling Bertukar. Semua orang mengikuti prestise dan melihat bahwa kata-kata ini berasal dari Si Kun Hao, wakil menteri di sebelah Hao Ningyuan. Hao Ningyuan dan seorang kolega dari Kementerian Kesehatan tidak bisa tidak melihat Si Kun Hao dengan heran. Si Kun Hao tampak tenang ketika menghadapi tatapan semua orang. Dia tampaknya siap secara mental. Dia dengan lembut menggenggam jari-jarinya di atas meja dan bersikeras mengatakan, "Saya keberatan, karena saya tidak berpikir He Jiarong dapat mengambil tugas penting ini." Begitu suaranya turun, ada keributan di seluruh ruang kuliah, dan semua orang jelas kaget. Saya tidak menyangka bahwa wakil menteri akan langsung melawan menteri, dan dia masih akan berada di depan banyak orang. Melihat wajah Hao Ningyuan, dia tahu bahwa dia tidak mengira Si Kun Hao akan menentangnya sebelum itu. Bahwa Si Kun Hao lebih dari menantang keagungan Hao Ningyuan, dia memukul wajah Hao Ningyuan dengan telanjang. "Ini kerusakan otak, otak kebanjiran, tuanku tidak mampu, siapa yang mampu?" Dou Xingyi meremas tinjunya dengan marah dan berteriak dengan marah, untungnya, tidak ada yang memperhatikan kecuali orang-orang di sekitarnya. "Xingyi, jangan bicara omong kosong." Dou Lao mengerutkan kening dan memarahi Dou Xingyi, wajahnya juga penuh ketidaksenangan, dan dia dengan dingin melirik Si Kun Hao di podium. Wang Shaoqin dan Huang Xinru juga sedikit terkejut ketika mendengar ini, mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Lin Yu. Namun, Lin Yu tidak memiliki banyak gejolak emosi di wajahnya. Dia tidak memiliki banyak keinginan untuk berkuasa. Alasan mengapa dia bersedia menjabat sebagai presiden hanya untuk merevitalisasi pengobatan Tiongkok. Jika ada kandidat yang lebih cocok, dia juga bersedia memberi jalan. Ye Qing ragu-ragu di antara alisnya, menoleh dan melirik Lin Yu. Lin Yu menoleh dan tersenyum padanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. "Menteri Si, tidakkah Anda mengerti maksud saya? Dokter, dia adalah kandidat yang telah lama diselidiki Menteri Hao." Direktur Kou di samping tersenyum agak malu, dan buru-buru mengingatkan, "Kami bukan pertemuan pada saat itu. Apakah kalian semua setuju?" "Setuju," dengan suara bulat. "Kenapa saya tidak yakin? Sepertinya saya tidak ada di sana saat rapat, kan?" Si Kun Hao melirik Direktur Kou, dan berkata dengan dingin, "Ah, Menteri Si, kamu tidak boleh mengatakan itu." Direktur Kou langsung cemas, dan buru-buru berkata, "Kenapa kamu tidak meluluskanmu? Setelah pertemuan, aku meneleponmu secara pribadi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki komentar?" "Oke, Direktur Kou, kami sekarang mendukung demokrasi. Karena Menteri Si punya pendapat, biarkan dia bicara." Hao Ningyuan buru-buru melambai kepada Direktur Kou dan menyela dia. Hao Ningyuan melihat bahwa Si Kun Hao telah bersiap, tidak peduli apa yang dikatakan Direktur Dou, dia tidak bisa menghentikannya. "Menteri Hao, jangan terlalu memikirkannya. Alasan mengapa saya memberikan pendapat saya adalah untuk membuat asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok berkembang lebih baik." Si Kun Hao tersenyum pada Hao Ningyuan, "Kamu benar, dokter, dia memang masih sangat muda. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan masa depan yang sangat cerah. Jika ini adalah masa jabatan berikutnya, saya akan menyetujui dia sebagai presiden. Tapi bagaimanapun, ini adalah sesi pertama. Ketua sesi pertama Asosiasi Pengobatan China sangat mungkin untuk memutuskan masa depan seluruh asosiasi pengobatan China. Tren perkembangan, jadi kami tidak bisa tidak berhati-hati. Menurut saya, Dokter Ho masih terlalu muda, dan kemampuannya untuk mengontrol situasi secara keseluruhan masih sedikit kurang. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar orang yang lebih berpengalaman dan berpengalaman mengambil pekerjaan ini." "Presiden?" "Ya, lebih tepat menemukan seseorang yang berpengalaman."
Tidak ada rambut di mulut Anda, tidak dapat dipungkiri bahwa Anda akan merasa tidak aman. Nah, untuk pertama kalinya, kamu benar-benar harus lebih berhati-hati. Setelah Si Kun Hao selesai berbicara, ada gema sporadis tepat di bawah. Mungkin orang-orang yang duduk di sini tidak berani berbicara langsung melawan Hao Ningyuan, tetapi dengan dukungan Si Kun Hao, keberanian mereka meningkat secara alami, dan mereka memiliki kesempatan hanya ketika Lin Yu ditolak. Melihat semua orang yang duduk di sana mendukungnya dengan cara ini, Si Kun Hao tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya, ekspresinya cukup sombong. Meskipun dia adalah seorang wakil menteri, dia tidak takut pada Hao Ningyuan. Ketika Lu Xiaojin naik tahta, dia dan Hao Ningyuan duduk di tingkat yang sama. Namun, Hao Ningyuan memiliki keberuntungan. Setelah Lu Xiaojin turun tahta, dia dipromosikan. Mao tidak menangkapnya, jadi dia pasti merasakan kebencian terhadap Hao Ningyuan di dalam hatinya. Mendengarkan kata-kata Menteri Si, sepertinya Anda sudah memiliki kandidat yang lebih cocok di hati Anda. Hao Ningyuan memiringkan matanya dan melirik Si Kun Hao. Lupakan. Si Kun Hao berpura-pura berkata, saya juga memikirkan kandidat ini sejak lama sebelum saya memilih. Kalau begitu Anda tidak ingin menjualnya, katakan saja. Hao Ningyuan berkata tanpa tersenyum. Baik dalam hal kemampuan pribadi, atau dalam pencapaian dan pengaruhnya dalam pengobatan Tiongkok, saya pikir kandidat yang paling cocok untuk menjadi Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok pertama adalah Wan Siling, dokter jenius dari Qianzitang. Si Kun Hao tidak menyerah, tetapi mengangkat kepalanya dan mengatakan siapa yang menurutnya cocok. Ekspresi Hao Ningyuan tiba-tiba berubah ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Si Kun Hao akan merekomendasikan Wan Siling, seseorang yang tidak memiliki etika medis. Obat mujarab memang cocok. Ya, Dokter Pantheon benar-benar memiliki kualifikasi ini. Namun, kata-kata Si Kun Hao mengangguk dan disetujui oleh kebanyakan orang di bawah. Bagaimanapun, Wan Siling juga merupakan eksistensi yang terkenal di lingkaran pengobatan Tiongkok. Qianzitang juga bisa dikatakan sebagai salah satu klinik paling terkenal di lingkaran pengobatan Tiongkok. Dan mereka kebanyakan adalah dokter TCM asing, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang Lin Yuli yang membuat Qian Tangtang frustrasi. Bahkan dia pantas mendapatkannya juga. Apa? Kali ini Dou Lao menjadi orang pertama yang memarahinya. Tampaknya Menteri Si pasti telah melakukan beberapa transaksi pribadi dengan Wan Siling. Wang Shaoqin dan Huang Xinru tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Seperti Dou Lao, mereka tidak terlalu sering melihat Wan Siling, karena tahu dia hanya sampah pengobatan Tiongkok. Lin Yu tersenyum, tidak berbicara, menatap Wan Siling dengan penuh minat. Setelah diskusi semua orang menjadi lebih tenang, Wan Siling perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum, Menteri Si, terima kasih atas cintamu. Saya khawatir saya tidak akan dapat mengambil tugas penting ini. Dokter saya, jangan mengelak. Anda mungkin telah mengobati lebih banyak penyakit daripada yang dilihat banyak orang yang duduk di sana. Jika Anda mengatakan Anda tidak mampu, lalu siapa yang memiliki kemampuan ini? Si Kun Hao tersenyum sambil memegang Wan Siling dan berkata, Wan Lao, untuk pengembangan pengobatan Tiongkok jangka panjang, kamu tidak boleh mengelak. Situasi keseluruhan adalah penting. Ya, Wan Lao, jangan mengelak. Jika kamu mengatakan kamu tidak mampu, kami tidak memiliki wajah untuk duduk di sini. Artinya, Wan Lao, kami semua merasa bahwa kamu yang paling cocok. Kami akan merasa nyaman jika kami dipimpin oleh seorang dokter China tua yang berpengalaman dan cakap seperti Anda. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok yang pernah dekat dengan Wan Siling segera menyatakan dukungannya. Mereka tahu bahwa jika Wan Siling terpilih sebagai presiden, dengan sendirinya mereka akan berharap untuk terpilih menjadi anggota asosiasi. Si Kun Hao sangat puas dengan sikap semua orang, mengangguk, dan tersenyum. Wan Lao, Anda tahu, Anda selalu seperti yang diharapkan orang, jadi jangan menolak.
Setiap orang diharapkan. Saya tidak setuju. Pada saat ini, Do Zongyong berteriak dengan marah, segera berdiri, dan menatap Wan Siling dan Si Kun Hao dengan dingin. Ya, saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Wang Shaoqin dan Huang Xinru segera berdiri untuk mendukung Do Zongyong. Sekelompok praktisi pengobatan Tiongkok yang sedang duduk tiba-tiba merasa sedikit terkejut, tetapi tidak disangka bahwa 3 dokter terkenal di lingkaran pengobatan Tiongkok akan melawan Wan Siling. Lao Do, kamu. Si Kun Hao tiba-tiba menjadi cemas, dan buru-buru bertanya, Wan Lao adalah dokter kekaisaran yang merawat beberapa tokoh besar di ibu kota, mengapa Anda tidak setuju? Mengapa? Hanya karena Qian Zitangnya disegel. Mengapa pemerintah menutup aula medisnya? Jika tidak ada yang rumit, apakah dia akan disegel tanpa alasan? Kita tidak dapat membuat orang dengan keterampilan medis atau etika medis bermasalah sebagai presiden. Do Zongyong mencibir pada Wan Siling dengan mata menyipit. Setelah Lao Do selesai berbicara, semua orang yang duduk di sana menjadi gempar. Jelas mereka tidak mengetahuinya. Jika benar bahwa klinik medis terkenal ditutup setelah ditutup, maka masalahnya pasti sangat serius. Kulit Wan Siling berubah, dan segera berbalik dan menunjuk ke arah Do Lao dan berkata, Do Zongyong, Anda tidak ingin meludahi orang, kami tidak disebut penutupan, maka kami akan menghentikan bisnis untuk perbaikan. Kalau begitu kamu memberitahu semua orang, kenapa kamu diskors untuk perbaikan? Tanya Do Zongyong agresif. Itu. Kulit Wan Siling memerah, lalu menatap Lin Yu dengan dingin, dan berkata dengan serius, anak baptisku yang tidak punya pilihan selain menyalahkan anakku yang pemberontak karena bertingkah aneh dan menabrak Dr. He. Itulah mengapa Dr. He meminta seseorang untuk mengambil rumah sakit kami. Itu disegel. Saya benar-benar tidak menyangka dokter dia akan memiliki energi yang begitu besar di ibu kota. Setelah Qian Zitang disegel, dia juga memohon kepada seorang pria bertubuh besar yang sering ke dokter, tetapi dia diberitahu bahwa dia dicurigai sebagai rahasia militer dan kepentingan nasional, dan tidak ada yang berhak untuk ikut campur. Baru setelah itu dia tahu bahwa Lin Yu ada di belakang layar. Jadi saya hanya berani memikirkan beberapa trik berbahaya untuk menyakiti Lin Yu secara diam-diam. Jangan bicara omong kosong, sepertinya Xiao He sedang mencari seseorang untuk membalas dendam terhadapmu. Jelas anakmu pergi ke kamar bayi untuk kembali ke Sengtang dan menjebak Xiao He karena penggunaan obat yang tidak tepat, dan dia menggunakan salep rahasia dari tentara, yang kebetulan digunakan oleh militer. Orang di kantor menabraknya, jadi Anda akan diblokir saat kembali ke Sengtang. Do Zongyong mengangkat kepalanya dan berkata terus terang, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencari berita sekarang, dan akan ada lebih banyak lagi. Setelah dia selesai mengatakan ini, semua orang menjadi heboh. Saya benar-benar tidak menyangka Wan Jia bisa melakukan hal yang begitu hina. Dalam lingkaran pengobatan Tiongkok, persaingan keras semacam ini adalah yang paling hina. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk memeriksa berita. Kulit Wan Siling menjadi merah, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi, dan berkata dengan dingin, ya, ini memang kesalahan anakku. Kami telah melakukan kesalahan Wan Jia kami, tapi aku tidak mengetahuinya. Kalau tidak, aku pasti akan menghentikannya. Dan dia telah dihukum semaksimal mungkin. Aku selalu menggunakan ini untuk memperingatkan keturunan Wan Jia. Wan Siling tidak mengedipkan matanya saat dia berbohong. Yeyah, aku bahkan tidak tahu tentang ini. Kesalahan putranya tidak ada hubungannya dengan ayahnya, kan? Si Kun Hao juga buru-buru bersiap dan tertawa untuk membela Wan Siling. Baiklah, biarlah masalah ini untuk sementara waktu. Mari kita bicarakan tentang Hui Sengtang. Setahu saya, Hui Sengtang yang dijalankan oleh Xiao He dulunya adalah markas besar Qian Zitang. Kudengar kamu membandingkan keterampilan medis dengan Xiao He. Kalah, transfer ke Xiao He gratis.
Pembunuhan dan kutukan Do Lao tanpa basa-basi membuka bekas luka yang tidak ingin dihadapi Wan Siling. Hah, Wan Lao benar-benar kalah dari seorang pemuda. Ini, apakah tidak mungkin? Akankah Dokter Suci kalah dari anak muda seperti itu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.